7 sampai dengan 10 November, yaitu pelatihan tata kelola keuangan gereja dan dilanjutkan dengan sistem informasi akuntansi. Maka ketika teman-teman dari Fakultas Ekonomi, Ibu Mesri, Ibu Erni menyampaikan kepada saya bahwa ada pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelatihan penganggaran, saya pikir pas sekali karena gereja akan memasuki kegiatan untuk melakukan penganggaran biasanya bulan Januari sampai Februari. Ya, kalau kami di pemerintah di bisnis biasanya sekarang lagi membuat penganggaran maksimal tanggal 15 Desember. Ya, maksimal 15 Desember itu semua sudah harus masuk ke OJK. Jadi hari Sabtu lalu kita, ya kalau di sidang sinode studi meeting lah, study meeting atau pembekalan lah, kita belajar penganggaran, belajar alat-alat sebagai untuk bisa mengevaluasi rencana. Ya, jadi siklus manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi. Dan evaluasi itu kalau kami pakai beberapa alat sederhana, analisa perbandingan, kita bandingkan rencana dengan pencapaian. Kemudian apa yang terjadi di situ? Kita bisa pakai konsep 5W 1H, kami jelaskan kepada teman-teman apa yang terjadi, mengapa terjadi, bagaimana caranya supaya lebih baik ke depan. Kemudian siapa yang harus mengeksekusi, spesifikasi orangnya masuk atau tidak, kemudian kapan dan di mana. Jadi saya sempat memberikan contoh sederhana, kalau orang mau menikah tentu tidak bisa where dan when saja, tapi terakhir tanya mau nikah dan siapa, belum ada orang nanti bercari, ya itu tidak bisa. Jadi urut-urutannya penting, dan kemudian kita belajar juga asumsi-asumsi sesuai dengan yang ada di tempat kami, ada asumsi fiskal, moneter, dan juga lain-lain, serta kondisi ekonomi yang ada, sehingga kita bisa membuat rencana akurat, ya bisa mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada untuk mencapai target kita. Bapak Ibu yang kami hormati, strategisnya penting. Kemudian setelah penganggaran ini diharapkan ada pendampingan dari UNTRIS untuk mencatat kegiatan-kegiatan atau peristiwa ekonomi tersebut dalam sistem informasi akuntansi, dan kami usulkan kepada Fakultas Ekonomi kalau bisa tahun depan ada pelatihan analisa laporan keuangan. Jadi bukan hanya mencatat administrasi, tapi setelah itu laporan keuangan yang ada ini menghasilkan apa tindak lanjutnya. Jadi para bendahara bisa membaca laporan keuangan, kemudian rekomendasinya untuk para bendahara bisa mengoptimalkan tadi seperti doa Ibu Maria, menata keuangan dengan lebih baik, mengoptimalkan sumber-sumber, kemudian bisa mencatat dengan lebih baik. Dan karena itu perlu juga diperlengkapi dengan analisa laporan keuangan. Sistem yang ada kita akan lengkapi memang, selain laporan aktivitas, perubahan aktivitas, posisi keuangan dan arus kas atau cash flow seperti saat ini yang dicatat oleh gereja, penerimaan dan pengeluaran, kita akan tambahkan dengan analisa rasio khusus untuk organisasi nirlaba. Dari situ bisa lebih rinci lagi, dengan rasio begini kira-kira gereja harus buat apa, ya, gereja harus buat apa, dan itu sebagai acuan untuk membuat perencanaan lagi. Jadi evaluasi, kemudian perencanaan lagi, kemudian dicatat, evaluasi begitu. Dan terima kasih untuk teman-teman Kak Erni, Kak Mesri, Mesri dan teman-teman dari Fakultas Ekonomi yang sama dengan kami, juga Bapak Rektor,
sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama pada tanggal 19 September yang lalu. Bulan universitas. Sebelum saya ke situ, saya cerita sedikit supaya nanti kita kalau bisa papa mama yang punya universitas ini berdayakan universitas. Ya, jadi Universitas Kristen Artawacana ini tokoh jemaat dari dua gereja berupaya untuk mengorbankan dia sumber daya yang ada dulu sekolah teologi di Tarus dan sekolah guru Injil di Sumba untuk bikin satu lembaga namanya Akademi Teologi tahun 70. Lalu bermetamorfosa menjadi sekolah tinggi dan menjadi universitas. Hari ini kita pakai nama universitas. Ada pergumulan ke depannya. Kalau dapat SDM dari jemaat itu diberi penguatan, ada kesempatan sekolah untuk ilmu teologi dan juga pengembangan pelayanan. Karena kebutuhan pelayanan yang makin luas, karena itu universitas didirikan sehingga ada ekonomi, hukum, pertanian, perikanan, dan dua keguruan dan juga sementara sudah digalakan untuk pengembangan yang lain. Nah, selama ini kami kiprahnya itu ke masyarakat, tapi banyak lewat pemerintah. Dalam pergumulan yang kita lihat bahwa posisi kita sekarang ini di NTT itu ada 64 perguruan tinggi di luar sekolah-sekolah kedinasan seperti Politeknik Kesehatan dan Kelautan. Jadi kita perguruan tinggi swasta saja sudah 54. Nah, itu artinya dulu pergumulan bahwa tokoh-tokoh gereja bahwa kayaknya hanya undang sendiri tidak cukup, harus berisi berdiri. Lalu Inggris ada, lalu berkembang juga saat ini universitas banyak terakhir itu yang ada di perbatasan Universitas Politeknik Pertahanan di perbatasan RI dan Timur Leste. Nah, dalam program kita itu ada program pengabdian kepada masyarakat yang kami tata itu ada yang sifatnya insidentil. Jadi kalau seperti saya di jemaat PTW Sapa, saya juga majelis di situ dan ketua BPM Parci, kalau ada hal yang dibutuhkan oleh gereja bisa saja berhubungan langsung ke kampus. Tapi ada juga ya, ada yang menawarkan. Ini teman-teman menawarkan. Jadi kebetulan kami di dalam anggaran kami di tahun 2022 dosen dikasih kesempatan untuk merencanakan kegiatan, termasuk sehari ini kita PKN. Ada tingkat fakultas, ada yang tingkat umum universitas. Nah, teman-teman, ini mereka punya proposal lewat satu seleksi yang baik, termasuk mesti ada mitra. Jadi kita sekarang yang beri pelatihan itu harus jelas pelatihan ke siapa, nanti hakim tidak lanjutnya apa dan seterusnya, sehingga habis ini pelatihan hari ini berikutnya bisa ada permintaan. Kalau kami tidak sempat waktu, Bapak Mama dan Bapak KMC itu bisa ada ke kampus. Nah, kita sudah Universitas Kristen Artawacana itu dengan Sinode GBI sebenarnya tidak boleh ada MOU karena UKW itu milik gereja. Tetapi dalam manajemen pelaporan kami di DIKI harus ada MOU. Kami sudah buat MOU antara rektor dan ketua Sinode. Saya kira kita banyak pergumulan kita. Kadang-kadang kami bergumul di jemaat dan oleh sahabat saya dengan ibu pendeta bilang begini, kita gereja mewah. Kadang-kadang kita khotbah kalau kencang sampai di belakang kita ada orang miskin, samping kiri ada orang miskin, tidak kita sentuh. Kita kebanyakan menyusun program dan kegiatan kita yang wah-wah. Nanti kalau orang sudah sakit atau lapar kalau kita pergi, padahal sebenarnya ada program ini yang di sini kita buat, termasuk saya teman-teman di Unpris. Kalau seandainya UKW hadir di Sapa, lalu yang mengalahkan kita dari sisi ekonomi adalah teman-teman kita yang dari sebelah, berarti UKW belum ada. Menyambut baik MOU yang sudah dibuat oleh Bank PLN dengan UKW, dan sebagaimana pada pelatihan yang lalu saya bilang bahwa UKW dan Bank PLN itu adalah anak kandung dari gereja pendiri.
Jadi kalau kita punya aturan UKW dan BPR TLM itu dia masuk dalam kategori BP2S yang berbadan hukum. Kalau yang tidak berbadan hukum itu BP3S, BP4S dan seterusnya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, ini sudah saatnya kita memanfaatkan kita punya anak-anak untuk pengembangan sumber daya manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang diterapkan di gereja. Kita sudah putus ini sejak sidang sinode Rote, tapi eksekusinya untuk di Gemik belum diberlakukan. Lalu di sidang sinode Paulus itu juga diomong dalam sidang sinode beberapa kali setiap tahun itu juga sering dibahas ini kapan Gemik beralih dari yang manual ke yang digital. Saya selalu bilang pada teman-teman bahwa kita mesti beralih dari yang manual ke digital karena sekarang sudah era digital. Jadi kalau kita yang namanya klasis Kota Kupang adalah barometer Gemik, kita terlambat untuk beralih, maka ini sesuatu yang tidak menguntungkan. Kalau kita kasih perbandingan dari 53 klasis ini, kalau saja misalnya klasis TTU mendahului Kota Kupang, ya orang akan bilang SDM itu dia ada di Kota Kupang. Dalam banyak hal Kota Kupang unggul, tetapi Kota Kupang kalah dari TTU. Terima kasih teman-teman KMJ dan bendahara yang sudah merespon secara positif dalam kegiatan pelatihan pertama, kedua, antusias teman-teman sangat baik, dan nanti kita akan ada lagi pelatihan berikut untuk analisa anggaran, dan mungkin kita akan eksekusi ini di tahun anggaran 2023. Ya, bekal ilmu yang kita dapat ini saya berharap kita bisa mengaplikasikannya dengan baik di masing-masing lingkup. Memang terkadang orang bilang ini sesuatu yang sulit, tapi kalau kita mau belajar pasti yang sulit itu dapat teratasi. Nah, nanti di tahun depan Pak Rektor Kota Kupang klasis ini membuka pintu lebar-lebar. Kemarin dalam pertemuan dengan Pak Penjabat juga ada singgung tentang kampus Merdeka. Beliau menawarkan kalau Kota Kupang mau kita bekerja sama juga, kolaborasi untuk bikin peternakan ikan, piara ikan lele dan ikan nila atau ikan patin. Nah, dia punya ahli teori ada di universitas. Jadi tinggal kita buka suara saja pada kita anak kandung. Pak Rektor bilang siap kerja, kita sama-sama kolaborasi untuk memajukan ini jemaat-jemaat. Karena kalau penghasilan jemaat dia meningkat, itu berarti dia berdampak secara langsung bagi penerimaan gereja. Terima kasih untuk semua punya partisipasi, dan saya percaya Tuhan memberkati kita punya kegiatan dari awal hingga akhir, dan ketika kita kembali ke lingkup jemaat, kita akan membuat yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Adalah dosen Fakultas Ekonomi UKAW dengan bidang keahlian akuntansi sektor publik. Selain itu, beliau juga adalah tim ahli perencanaan dan penganggaran pemerintahan tingkat provinsi. Beliau juga ahli ekonomi regional NTT, regional ekonomis pada kantor wilayah Bank Indonesia dan kantor wilayah Perbendaharaan Negara NTT. Materi yang pertama kita akan mendengarkan materi tentang perencanaan dan penganggaran organisasi gereja. Mengerti, pernah memahami semua, dan saya kira setiap tahun itu sudah dipraktikkan dalam penyusunan rencana serta anggaran di masing-masing jemaat berbasis kinerja atau performance. Jadi kalau kita kawinkan dua pasangan ini, perencanaan dan penganggaran, maka kita lanjut perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Nah, sekarang kita lihat slide saja. Jadi kalau kita lihat perencanaan itu
masuk kinerja, kita gunakan modul kinerja, yaitu outcomes dan